tahu bahwa ada kognitif bias nih, harus saya cari bagaimana sehingga sistem jiwa saya aktif. Kalau tidak, sistem satu semua 95% kok. Lanjut. Dampak pemalasan sistem 2. Dampak pemalasan sistem 2 yang pertama, cepat puas dengan jawaban pertama, tidak mau mencari informasi tambahan. Kedua, mudah terpengaruh opini umum, mengikuti arus tanpa analisis mendalam. 3, kesulitan menghadapi masalah kompleks, menyerah cepat. 4, menggunakan intuisi tanpa verifikasi, mengandalkan firasat yang bisa salah. Titik dulu ya. Jadi karena dia malas, apa yang kau bilang ini dalam tubuhmu sendiri nih, ya, bukan saya nih, bukan orang lain. Dalam tubuhmu bilang, ya udahlah, kau sudah berpikir kan? Kemudian yang kedua, mudah terpengaruh opini umum. Kau mengambil keputusan berdasarkan opini umum, belum tentu benar kan opini umum kan, daripada cari masalah, itu aja lah. 3, kesulitan menghadapi masalah kompleks. Masalah kompleks. Ini ada orang bilang begini, saya ketahuan, Pak, bagaimana supaya kita bahagia? Dia bilang, kalau kamu tidak tahu, jangan kau berpikir. Dia mulai bilang, kalau kamu tidak tahu, jangan berpikir. Apa? Terus dia bilang, Pak, kalau saya sudah tahu, gimana Pak? Sedangkan kau tidak tahu, kau jangan berpikir. Apalagi kalau kau sudah tahu, bisa nangkap. Jadi orang bahagia itu Pak, menurut orang ini, kalau dia tidak berpikir. Iya kan? Kalau kamu tidak tahu, jangan kau berpikir. Sekarang dia bilang, kalau saya sudah tahu gimana Pak? Sudah tahu aja kau tidak berpikir. Kalau sudah tahu, ya sudah selesai kan? Dan berpikir. Tapi apa yang Tuhan ajarkan sifat manusia yang begitu? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Benar enggak? Coba kamu lanjutkan lagi. Kalau saya bilang afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apa lagi? Afala tatafakkarun, afala tatafakkarun. Apa lagi? Afala ta'qilun. Apa lagi? Banyak kan? Afala tubsirun. Afala tubsirun. Kenapa itu? Saya bukan ahli tafsir Pak ya. Tapi saya dokter, bisa membaca itu bahwa Tuhan itu sudah tahu bahwa otaknya manusia itu malas. Apakah tidak berpikir? Berpikir itu sistem 1 dan sistem 2. Jangan kamu jadi autopilot, itu bukan berpikir itu. Lanjut. Cara mengatasi kemalasan berpikir. Masih berpikir kritis, jangan mudah menerima informasi tanpa analisis. Kemudian tantang asumsi diri sendiri, coba cari perspektif lain. Kemudian gunakan data dan logika, jangan hanya mengandalkan intuisi atau perasaan. 3 kan? Tapi ini kan dirimu sendiri kan? Setelah kamu mengambil keputusan itu, jangan mudah menerima informasi. Ada dalam ayat Al-Quran yang mengajarkan jangan mudah menerima informasi. Ada. Siapa yang tahu itu? Ada. Apa coba terangin sama saya Pak? Saya coba ini saya tahu. Apabila ada kabar dari orang fasik begitu barangkali ya. Maka verifikasilah. Verifikasi itu cocok enggak ini? Jangan latih berpikir kritis. Oke, kemudian tantang asumsi diri sendiri. Tantang ini diri kau berpikir tadi benar nggak ini? Kemudian yang ketiga, gunakan data dan logika. Oke, lanjut. Nah, ini begini ya. Kamu lihat gambar apa ini? Ansari. Gunung es. Yang di atas apa? Ujung gunung es yang muncul ke permukaan. Ya, tapi tulisannya apa?
conscious mind. Yang kita sadari, usaha sadar kita kan? Yang di bawah Yang tidak sadar lebih banyak berusaha. Berapa? Yang 95% di mana nih? Yang bawah, yang kita tidak sadar, kita naik tangga sadar nggak kita? Ada usaha sadar nggak? Nggak ada kan? Inilah alam bawah sadar kita yang terbentuk dari pengalaman, dari ilmu, dari kultur, dari apa. Yang muncul di atas itu. Jadi kalau kita mau pakai autopilot, jadi kalau kita mau nih kombinasi bawah dan atas, sistem 1 dan sistem 2. Jadi yang unconscious ini yang 95% kan? Kakak memang bilang begitu kan? Coba lanjut baca. Metafora gunung es. Daniel Kahneman. Ya. Dalam konteks psikologi kognitif menggunakan metafora gunung es untuk menggambarkan dua sistem berpikir manusia. Sistem 1 yang intuitif dan cepat yang di atas permukaan, dan sistem 2 yang lebih lambat dan analitis di bawah permukaan. Tunggu dulu, kenapa terbalik ya? Hah? Sebalik. Mungkin ini data, Apa? mungkin gambaran S ini data yang aslinya seperti itu, tapi kita memutuskan hanya melihat permukaannya saja karena cepat itu terlihat. Nah, kalau harus menganalisis yang di bawah permukaan, Tunggu dulu. Ini begini ya, sistem 1 yang intuitif dan cepat. Jadi yang salah ini di atas permukaan, itu yang salah kata-kata itu, di bawah permukaan. Sistem 2 yang sadar kan? Itu di bawah, di atas permukaan. Jadi yang salah di sini Yang di atas sama bawah sisi. ya. Ada komentar terhadap ini? Revisi. Setuju? Kalau kita ganti itu di atas atau di bawah? Setuju? Tapi mungkin izin Ya. tadi saya mungkin setuju dengan beliau. Ini kan sifat dari sistem 1 itu kan sekilas suatu hal yang mudah, sedangkan kalau yang di bawah mungkin maksudnya harus didalami, dilihat, diteliti, menyelam ke dalam, mungkin butuh lebih banyak. Mungkin maksudnya seperti itu tadi. mungkin sistem 1 ketika melihat gunung es itu kecil, gitu dia. Jadi gunungnya kecil. Mungkin antara gambar dengan tulisan itu tidak berkorelasi ini berkorelasi terbalik begitu. Kalau masalahnya ada tulisan conscious mind-nya di situ. Conscious mind masalahnya ada di sana. Ya, conscious mind ini 5% kan? Iya, kalau conscious mind 5%. Ya, 5%. Oke, itu conscious mind sistem 1 atau sistem 2? Sistem 2. Yang tertulis itu yang lebih lambat dan analitis kan tertulis di bawah. Iya. Jadi mestinya di atas permukaan. Udah setuju semua? Koreksinya. Sistem 2 yang lebih lambat dan analitis. Kan kita sudah pelajari sistem 2, coba buka lagi itu yang gambar. Kalau kita kok sepakat mengoreksinya, manusia kan bisa salah. Nah, sistem 2 apa? Rational thinking. Nah, terus baca. 5% takes effort, slow, logical, easy, immersive. Sistem 1 inspiration and instinct. Sistem 1 unconscious. Fast, Ya, unconscious. Nah, coba kita buka lagi yang itu gunung. Unconscious sistem. Sistem 1. Jadi udah benar kan? Salah tulisan di situ kan? Tidak ada interpretasi yang berubah kecuali salah tulisan. Oke. Baik. Ya, oke, lanjut.
Dalam proses pengambilan keputusan, otak manusia bekerja melalui dua sistem utama. Sistem satu adalah cara berpikir yang cepat, otomatis, dan intuitif, digunakan untuk keputusan sehari-hari yang sederhana atau situasi yang membutuhkan respon instan. Sebaliknya, sistem dua adalah cara berpikir yang lambat, analitis, dan penuh pertimbangan, diaktifkan ketika kita menghadapi masalah kompleks atau situasi yang membutuhkan pemikiran mendalam. Kedua sistem ini saling melengkapi, di mana sistem satu memberikan respon cepat, sementara sistem dua memastikan akurasi dan kehati-hatian dalam menghadapi tantangan yang lebih besar. Udah ya, udah kita terangkan ya, semua mengerti ya? Benar? Ada yang mau ditanya di sini? Tidak ada. Oke, lanjut. Contoh. Contoh sistem. Tunggu dulu. Pak, saya lupa namanya Pak. Irul. Hairul. Cukup kau baca 1, 2, 3, 4. Dan sini. Contoh sistem 1. Cepat kau baca. 2 tambah 2 berapa? Kamu tahu kan? Langsung kamu jawab. Oke, kalau yang kedua menentukan bahwa suatu benda berada pada jarak yang lebih jauh dari benda lain. Ya, kau juga tahu kan? Sistem 1. Melokalisir arah dari suatu sumber suara tertentu. Nah, kalau dengar itu suara pacarku di sini. Udah kawin tahu belum? Melengkapi frasa perang dan damai. Oke. Apa? Melengkapi frasa, contohnya perang dan apa? Ya, bisa orang bilang damai kan, perang dan damai. Ya, oke. Terus ada juga bilang perang aku satunya senjata. Itu dia kan di situ. Nah, coba yang satunya lagi, coba baca ini 1 sampai 4. Yang sistem 2 Pak. Menyelesaikan hitungan 17 kali 24. Berapa? 200 kali 10 Pak. Ya, ada usaha sadar kan? Nah, terus? Yang kedua, mempersiapkan diri sebelum memulai sprint. Ya, jangan begitu. Kan itu pasti kaki sini dilihat. Yang ketiga, mengarahkan perhatian ke seseorang di pesta yang bising. Sistem 2, nggak bisa sepintas perhatikan orang itu. Oh ya. Terus? Yang keempat, menggali memori untuk mengenali suara. Ya, itu sistem 2 juga. Ada suaranya. Ini tidak aku kan, gitu ya. Oke, lanjut. Udah tahu benar ya? Sistem 1, sistem 2. Lanjut. Nah, ini Kahneman mempresentasikan ini ketika dia memperoleh hadiah Nobel. Jadi begitu persepsi, intuisi kan? Nah, sistem 1. Baru di bawahnya itu masih kotak. Ya, sebentar kamu baca ya. Kemudian sistem 2, lihat. Udah pisah kan? Sistem 1, sistem 2, kotaknya pisah. Nah, sekarang baca nih. Baca apa? Perception dan intuition itu digabung, dia menjadi satu kotak besar, ya. Nah, kalau sistem 2 itu ada gabungannya itu. Nah, apa itu? Apa? Fast, paralel, automatic, effortless, associative, slow learning. slow learning. Oke. Nanti kita pelajari itu apa itu slow learning-nya. Nah, kemudian sistem 2 Slow, serial, control, effortful, rule governing, flexible. fleksibel. Biasanya kalau sistem 1 itu orang motor. Kalau sistem 2 dia fleksibel. Dia mau menerima itu pendapat orang. Jadi misalnya tadi itu angka 69 kan, oh dia bilang 9, di sini bilang 6. Angka 13, ingat dulu saya kasih itu angka B atau 13. Ya, itu kan bukan sistem 1 kan, sistem 2. Jadi itu dia sudah fleksibel caranya berpikir. Jadi kita diajarin itu afala ta'qilun tafakkarun. Ini dia nih. Fleksibel, rule govern. Tata cara berpikir itu gimana? Effort full, ya kan? Memang kalau tidak bisa, kalau tidak bersungguh-sungguh, kalau sekedar autopilot, bukan berpikir itu, terus apa?
serial, slow, memang lambat ini orang. Tidak bisa kalau nanti dia buktikan ini Pak Numan, dia kasih soal ke mahasiswa MIT, mahasiswa Harvard, dia mau buktikan bahwa memang kau ini malas, memang kau ini otak malas, ada otak malas di dalam tubuhmu, ada otak memandang enteng, ada otak yang hanya mau pakai sistem satu yang pas, yang otomatis. Kita dengar, kita lihat nanti. Ini terbuka di dunia. Nah, lanjut. Proses perception sebagai dasar pemikiran. Perception menerima dan menafsirkan stimulus. Persepsi adalah tahap awal dalam memproses pemrosesan kognitif, di mana otak menerima rangsangan dari lingkungan. Informasi yang diterima bersifat langsung, current stimulation, dan terikat pada stimulus yang ada. Peran persepsi dalam berpikir sangat penting karena menentukan bagaimana seseorang memahami dunia sebelum beralih ke intuisi atau penalaran. Lanjut, sebentar lagi baca aja semua ini. Saya hanya mau supaya tidak ada pertanyaan di dalam istilah ini dan jelaskan bacaannya kan bagus. Lanjut atau kita lanjut aja deh. Slide selanjutnya kalau baca sendiri di rumah, slide selanjutnya karena mungkin saya punya penjelasan sudah jelas sampai gambar. 3 slide per ini. Kamu lihat pattern recognition, lihat semua. Ya. Terus coba slide di bawahnya. Nah, lihat itu pertanyaan apa? Coba kamu baca. How do we are Nah, bagaimana sebenarnya kita ini berpikir? yes, how I know this. Nah, jadi kalau apa saya tahu ini, ya kan? Kalau dia bilang yes, dia langsung lompat ke decision kan? Kalau dia tidak tahu, Analisis. dia analisis. Oke, baru sampai decision. Nah, mestinya begitu dia bilang. Seharusnya kita berpikir, kita analisis yang kita tidak tahu kan? Nah, coba lihat lagi gambar heuristik. Jadi do I know, terus dia jawab yes. Decision. Jadi yang kita pelajari di sini bagaimana itu heuristik. Begitu dia lihat, lompat dia. Karena man bilang manusia punya mesin jumping to conclusion. Kalau sistem satu, nanti kita lihat ya, begitu. Kembali lagi ke slide yang di atasnya. Nah, jadi pattern recognition kan, kalau dia bilang dia tahu, itu dia pattern recognition nah. Dia tahu, dia masuk ke tipe apa? Tipe 1. Tipe 1, lihat garis merahnya kemana? Bisa langsung ke decision. Ya, dia bilang itu tipe 1 bahayanya dia langsung ke decision. Padahal dia bilang kita harus tunggu tipe 2. Tipe 2 tadi itu apa? Sistem thinking 2 perlu apa? Rational thinking. Perlu analisis. Di mana dia ketemu? Di kalibrasi. Di sini dia ditimbang lagi, dicari alternatifnya lagi, baru masuk decision. Inilah cara berpikir. Padahal yang tipe 2 tadi ini sebenarnya kan udah dibilang juga malas kan? Jadi yang selalu ini muncul adalah jumping to conclusion. Jadi kita ini mau diajarin hati-hati jumping to conclusion. Ingatin dirimu,
karena ada bahayanya di situ. Terus ingetin lagi dirimu bahwa aktifkan sistem 2 saya, karena dia malas. Jadi ini satu terlalu lincah, dia punya mesin. Ini satu malas. Bertemunya di situ di mana? Kalibrasi. Tahu ini dalam agama ini kalibrasi ini apa artinya? Tabayun. Iya. Siapa itu yang bilang tabayun? Ada kau dapat 100 ada. Ini dia nih tabayun. Benar. Kan kita dulu kalibrasi. Ditanya dulu. Kalau kau nyampe itu konklusi, baik, benar dulu. Kita mesti tabayun kalibrasi, pelan-pelan aja. Kita ajak itu tipe 2. Kedokteran tuh begitu ngajaknya. Agama sudah oleh kasih tahu kita, dia bimbing kita oleh Halil kan? Hairul, wah, tak udah. Hairul, thank you bahwa kau bilang tabayun ini benar nih. Kenapa benar? Karena memang di dalam buku-buku agama dia kasih tahu kita tabayun. Cuma dia tidak kasih tahu kita sistem 1, sistem 2. Oke, lanjut. Ini masih ada ini kuning hijau tapi itu untuk kedokteran ya. Nanti kalau ada waktu baru kita jelasin lagi. Disrational override, executive override ya nanti aja terlalu dokter. Buat kami. Dia tidak mau jadi dokter, benar? Kalau tidak bisa jadi dokter lagi, iya, dia mau dapat dokter, iya, benar? Tidak juga, ya apa dapat ustaz barangkali. Lanjut. Nah sudah ini kan, udah pattern recognition tahu ya? Lanjut. Bagaimana otak memilih jalur pemrosesan. Jika pola sudah dikenal, kita langsung menggunakan intuitive thinking. Tipe 1, jika tidak ada pola yang dikenal, kita mengaktifkan analytical thinking. Tipe 2, sebenarnya kalau kedokteran ini begini ya. Kalau mahasiswa kedokteran, itu analytical thinkingnya dilatih. Itulah tadi saya bilang, kalau dokter, dosen, dia kasih ibu pasien ini kan, baru dia tanya, apa diagnosanya, apa diagnosanya. Itu analytical thinking. Diajarin dialektika Socrates. Tanya kenapa begini, ini. Nanti dokternya jelaskan. Oh begini. Jadi dianalitik terus, diajarin analitik. Ketika dia sudah pintar, sudah 100 dia lihat penyakit yang sama, dia sudah ahli, dikasih tahu lagi, hati-hati lo. Lu udah tahu itu patronnya kan, tapi patron itu bisa salah. Ajak itu sistem 2, analitik. Jangan kamu overconfidence. Oke, lanjut. Sampai slide. Oke, lanjut slide. Nggak usah ini, kita lanjut aja. Kau baca sendiri nanti ya. Disrational override itu. Ini lanjut, kau baca saja nanti. Lanjut. Jalan pintas, udah tahu ya? Jalan pintas apa sistem 1? Kamu cari-cari deh apa ini. Pernah saya terangkan jalan pintas pertemuan pertama, apa coba terangin? Statistik ini tadi karena ketidakmampuan panca indera kita untuk menangkap semuanya, jadi otak memilih jalan pintas. Iya. Statistik ini tadi untuk memutuskan keputusannya. Iya. Biasanya jalan pintas itu pada orang-orang yang beban kerjanya tinggi. Karena kalau beban kerjanya tidak tinggi, ya kan, dia tidak mau pakai jalan pintas. Jadi orang yang beban kerjanya tinggi, waktunya terbatas,
dia tergesa-gesa. Itu ada pernah saya kasih contoh seorang dosen, ya kan? Dia sudah mau atur-atur tempatnya, kok ada topi mahasiswa sini sama punya ini. Nah, itu jalan pintasnya itu. Padahal bisa salah kan? Saya belum tentu melempar ke sana menangkap. Itu heuristik. Oke, lanjut. Ini baca aja ya. Pattern recognition sudah tahu tadi. Calibration sudah tahu juga ya. Baca ya. Semua sudah. Lanjut. Ini tadi apa ini bacanya? Proses perceptual set menjadi pattern recognition. Ini kamu lihat nih orang nih, kan banyak pilihan-pilihannya untuk mendapatkan sesuatu pemikiran. Dari yang hijau berapa, kemudian biru berapa, kemudian kuning. Jadi ini prosesnya ini dari perceptual set menjadi pattern recognition. Misalnya begini ya, anak ini dia punya kucing, dia punya anjing. Anak kan saya pegang misalnya bulunya, tangannya jadi sensitif. Oh ini bulu kucing nih, oh ini bulu anjing nih. Nah begini nih prosesnya nih. Dia lihat. Nah, kemudian dia lihat lagi misalnya kucing nggak bisa manjat pohon, atau kucing bisa manjat pohon, anjing nggak bisa. Ya, dia pelajari lagi. Oh jadi binatang yang kaki 4 yang bisa manjat pohon apa? Begitu tuh perceptual set. Pemikiran juga begitu. Oke, kita lanjut. Pola berpikir. Saya udah pernah terangkan apa pola pikir dan apa pola berpikir. Sudah. Nah, ulangi lagi. Pola pikir itu dia struktur. Jadi dia sudah statis. Sedangkan pola berpikir itu proses berpikir. Jadi dia dinamis. Iya. Ya, jadi yang kita ceritain kan pola berpikir. Kan setiap kita ada tantangan, kita bagaimana otak kita berpikir kan? Tetapi sebenarnya sudah ada nih pola pikir dalam tubuh kita nih yang statis. Nah itulah orang diisi pola pikirnya yang positif, diisi pola pikirnya dan jangan kaku, diisi pola pikirnya yang optimis. Anda mau pergi ke Pekalongan misalnya, kalau Anda ditanya berapa jam, 4 jam, setiap kali lagi 1 jam, lagi 1 jam. Padahal Anda kan bisa lihat jalan tol yang indah, jalan ini. Tapi kalau pola pikir Anda sudah terpatok dengan jam, lama waktu mau. Tapi kalau pola pikir, bukan pola berpikir ya, pola pikir Anda itu mau enjoy life, itu mau ketawa, ya lain lagi. Lanjut. Dari perceptual set ke pattern recognition. Oke, lanjut. Ini baca ini gampang ini semua nanti diterangkan. Lanjut. Dan saya mau cari ini pembentukan ide. Kamu baca aja. Ada konvergen, ada divergen ya. Pola berpikir ya. Atau baca aja supaya saya terangkan. Pembentukan ide pikiran. Pembentukan ide pikiran adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi antara pengalaman, pengetahuan, emosi, dan lingkungan. Ide seringkali bermula dari pengamatan sederhana terhadap hal-hal di sekitar kita. Ketika kita memproses informasi yang masuk, otak kita mulai mengaitkan pengalaman masa lalu dengan apa yang sedang terjadi, menciptakan koneksi baru dan dapat memunculkan ide segar. Ya, jadi setelah muncul ide, maka dari itu orang perlu brainstorming. Ide kamu, ide ini. Belum tentu benar idenya, tetapi kita bisa mengasosiasikan ide kamu dengan ini, dan itu mungkin benar. Oke, lanjut. Proses ini melibatkan kombinasi berpikir divergen dan konvergen. Berpikir divergen membuka ruang untuk eksplorasi tanpa batas, memungkinkan kita menghasilkan berbagai gagasan tanpa menghakimi.
Sementara itu berpikir konvergen, menyaring ide-ide tersebut, mencari relevansi dan kepraktisan untuk diterapkan. Oke, nanti kita terangkan ini konvergen, divergen, bagaimana proses berpikir konvergen dan divergen. Ya, lanjut. Emosi memainkan peran penting dalam pembentukan ide. Sebuah ide seringkali lebih mudah muncul ketika kita terinspirasi, penasaran, atau merasa terdesak untuk menemukan solusi. Ya. Selain itu, lingkungan yang mendukung seperti diskusi dengan orang lain atau suasana kreatif dapat merangsang otak untuk berpikir lebih bebas. Namun pembentukan ide bukan hanya soal inspirasi spontan. Ia juga melibatkan upaya sistematis seperti membaca, menulis, atau menemukan masalah secara mendalam. Ketekunan dan keberanian untuk mencoba, meski gagal, adalah kunci agar ide berkembang menjadi sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. Ya, lanjut. Dengan melatih pola pikir terbuka dan kritis, kita dapat terus memupuk ide-ide baru yang tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan untuk menjawab tantangan kehidupan. Nah, ini saya mau koreksi nih. Dengan melatih, bukan pola pikir ya, dengan melatih pola berpikir. Setuju atau tidak? Kan tadi itu kan pola pikir memang statis, sudah terbentuk, ya kan? Nah, ini melatih pola berpikir yang dinamis ya. Dengan melatih pola berpikir yang terbuka dan kritis, kita dapat terus memupuk ide-ide baru yang tidak hanya inovatif tapi juga relevan untuk menjawab tantangan kehidupan. Nanti koreksinya ya. Tapi setuju nggak kalau saya koreksi begitu? Setuju. Ya, lanjut. Faktor-faktor yang mengaktifkan sistem 2. Ini kan tadi ini kita sudah sepakat bahwa sistem 2 harus aktif, benar? Nah, ini faktor-faktor yang mengaktifkan sistem 2. Yuk, kamu istirahat dulu. Satu orang laki-laki di belakang yang baca nih, yang kuat-kuat suaranya. Siapa yang mau volunteer? Sorry, baca. Faktor-faktor yang mengaktifkan sistem 2. 1. Kesadaran. Pertama, kita perlu menyadari adanya potensi kesalahan atau bias di dalam pemikiran kita dan menyadari bahwa situasi membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Kesadaran akan membantu kita untuk lebih berhati-hati dan memeriksa jawaban secara lebih kritis. Ya, kedua berarti kita harus sadar dulu bahwa kita ini bisa salah loh. Benar ya? Lanjut. 2. Mempertanyakan. Kita perlu mempertanyakan jawaban kita dan menguji kebenarannya. Kita bisa menanyakan pertanyaan seperti bagaimana saya sampai pada jawaban ini, atau apakah jawaban saya akan dipertahankan dengan bukti yang cukup. Ya, jadi kita mau tahu prosesnya ini gimana sih ini sampai saya ini, apakah ini kerja otak saya yang otomatis atau memang otak saya yang berpikir? Itu harus kita bertanya begitu. Lanjut. Yang ketiga, pemikiran kritis. Kita perlu menggunakan pemikiran kritis dengan mengevaluasi informasi secara kritis dan mempertimbangkan argumen dari berbagai sudut pandang. Pemikiran kritis akan membantu kita untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi dalam pemikiran kita. Ya, pemikiran kritis ya, mencari pandangan dari yang lain. Oke, terus. 4. Usaha mental. Ya. Kita perlu menggunakan usaha mental yang lebih besar untuk melakukan analisis dan pemikiran yang lebih mendalam. Usaha mental dapat membantu kita untuk menemukan solusi yang lebih baik dan lebih akurat. Ya. Oke, masih ada 5. Lanjut. 5. Latihan. Latihan terus-menerus dapat membantu kita untuk mengaktifkan sistem 2 secara lebih efektif. Latihan dapat membantu kita untuk mengembangkan kemampuan analitis dan pemikiran kritis yang lebih baik. Tunggu dulu. Anda ini kan ulama ya, mau balik. Anda perlu latihan kan? Kalau kita dokter tuh selalu ada latihannya. Dokter anestesi latihannya itu kan langsung begitu masuk cup, pompa kelihatan darahnya yang kembung atau perutnya yang kembung. Jadi feedbacknya itu ada yang kelihatan. Kan kita mau latihan keterampilan kritis nih ya. Anda mau balik habis pidato, Anda refleksi
benar enggak nih? Anda tanya, benar enggak nih? Anda lihat responsnya. Mau balik tuh, pernah nggak saya bilang ini? Tujuan mau balik untuk apa sebenarnya? Anda mau balik tujuannya untuk apa? Pak Didik? Mengajarkan agama. Mengajarkan agama. Oke, ini siapa? Menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Ya, apa lagi? Ini Memberitahu hal-hal yang benar kepada masyarakat. ya, semua benar. Tapi dalam pikiran saya membuat orang itu sadar. Bagaimana kalau sekedar memberitahu, belum tentu dia sadar loh. Tapi kalau Anda buat orang itu sadar, sama dengan dokter. Kalau dia beritahu aja, jangan makan gula, jangan makan ini, Anda beritahu aja kan. Tapi coba kalau kau buat dia sadar, ini untuk kepentingan kamu nih. Saya mau memberitahu kamu, tapi bagaimana membuat dia sadar? Nah, Oke, jadi untuk dia sadar, kita koreksi karena mungkin kita sudah beritahu dia, tapi dia belum sadar. Kalau dia sudah sadar, nah, alhamdulillah dia. Kalau dia tidak sadar, kau pasti bilang itu urusan Tuhan kan? Benar atau tidak? Mungkin kamu kurang tepat di dalam penyampaiannya. Jangan cepat-cepat bilang itu urusannya Tuhan. Season 1 itu berarti. Apa? Season 1. Tepuk tangan kita koreksi diri kita kan. Kalau kita bilang itu urusan Tuhan, saya sudah sampaikan. Nah, itu koreksi diri kita. Itulah piramida persepsi. Yang paling ujung apa tadi? Paling ujung piramida persepsi. Bagaimana orang mempersepsikan? Bagaimana orang mempersepsikan kita? Kalau kau ajak orang, harus hidup sehat, tapi kau pakai jam Rolex, gimana? Sama dokter bilang jangan makan banyak, tapi gendut perutnya. Gimana? Tahu juga kan? Gimana dok? Dia saya ini bawaan alam nih. Terus yang pakai Rolex ini Pak Kiai, enggak ini saya pemberian. Hadiah. Ada semua kan? Sistem satu, sistem apa yang menjawab itu? Sistem satu menjawab. Karena otak itu pintar sekali loh. Lain ditanya, lain dijawab. Oh kalau kamu baca itu cognitive science menarik. Saya anjurin kamu ya, kamu jadi ulama besar, tapi baca itu cognitive science. Menarik sekali itu ilmu. Dan kalau lepas ini saya hanya membuka lembaran baru pikiranmu. Kamu doktor nanti, setidaknya semua doktor nih. Tapi cognitive science itu adalah jawaban dari pertanyaan Tuhan apa berapa tadi? 4 sudah kamu ajarin saya kan? Apalah takkilun, apalah tatafakkarun, apalah tubsirun, apalah tadurun. Iya. Semua kamu jawab itu melalui apa? Menjawab cara berpikir cognitive science. Tidak bertentangan nanti. Kamu lihat tidak ada pertentangan. Justru mengajarkan kamu memahami Al-Quran dengan baik. Karena dia empiris. Orang-orang di Amerika banyak masuk Islam karena dia bilang Al-Quran. Isinya apa Al-Quran? Isinya tuntutan iman kan? Setuju? Isinya ilmu pengetahuan. Setuju? Ilmu pengetahuan dapatnya dari mana? Cara berpikir kan? Cara berpikir, Anda tahu cara berpikir yang benar, Anda tahu bahwa ada cognitive science, Anda tahu ada heuristik. Di Amerika dia lakukan laboratorium.
Akhirnya dia masuk Islam. Kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, saya masuk Islam, itu Al-Quran menyatakan begini loh proses terjadinya janin. Dia bilang, saya yakin ini bukan Muhammad punya kata-kata. Karena kalau Muhammad punya kata-kata, belum ada mikroskop elektron waktu itu. Kenapa sudah ada ini kata-kata ini? Dari Al-Quran dia pelajari itu, bahasa itu. Cognitive science kan ada bahasa kan? Ada neuroscience kan? Dia bilang, saya yakin Al-Quran ini dari Tuhan. Karena kenapa? Melalui empiris. Jadi ini ilmu tidak akan bertentangan dengan ilmu Al-Quran. Karena empiris justru menjawab pertanyaan Tuhan. Apa kamu memakai, apa kamu berpikir? Lanjut. Kita jadi pencerahan. 6. Menghindari stres dan kelelahan. Kondisi stres dan kelelahan dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengaktifkan sistem 2. Oleh karena itu, menghindari stres dan kelelahan yang berlebihan dapat membantu kita untuk lebih mudah mengaktifkan sistem 2 dan menghindari kesalahan dalam pemikiran. Ya, jadi kalau orang stres, kelelahan, yang aktif apa? Sistem 1 kan? Karena capek berpikir, malas deh. Ada dulu itu ditanya sedikit, gue malas nih, ogah. Tahu dulu Pak Ogah? Iya kan? Ogah berpikir. Ada itu. Maksa dia, nggak bisa. Ogah Ditanya begini, ogah Karena malas dia. Oke, lanjut. 7. Mencari umpan balik. Mencari umpan balik dari orang lain tentang pemikiran dan solusi yang kita ajukan dapat membantu kita untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mengaktifkan sistem 2 di dalam pemikiran kita. Dengan mengaktifkan sistem 2, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan akurat dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, sehingga dapat menghindari kesalahan atau bias dalam pemikiran kita. Ya. Hindari multitasking ya. Mencari umpan balik. Ini ada saya di sini nomor 8. Ada di sini nomor 8. Sudah dibaca? Belum. Oke. Baca nomor 8. Nomor 8, hindari multitasking. Mengalihkan perhatian dari satu tugas ke tugas lain dapat mempersulit aktivasi sistem 2. Oleh karena itu, hindari melakukan multitasking dan fokus pada satu tugas untuk mengaktifkan sistem 2 dengan lebih efektif. Jadi kalau Anda baca bikin ini terus ada orang datang Tidak fokus. Tidak fokus. Dokter pinjarin. Maka dari itu perawat diem, nanti dokternya balik baru dia berani bicara. Karena multitasking, jangan gangguin pemikiran dokter. Dokter ini udah capek, daripada dia tidak berpikir mati pasien. Siang. Oke, ini semua dari cara berpikir yang dipakai di kedokteran. Silakan Anda terapkan, silakan Anda baca buku, silakan Anda kombinasi dengan pengetahuan filsafat, pengetahuan yang lain-lainnya. Oke, sekarang ini selanjutnya. Nah, ini siapa namamu? Kamu dosen kan? Nah, ini yang coba maksud saya itu begini ya, kalau dia baca, kamu ada jawaban dalam pikiran kamu, karena ini adalah pertanyaan. Dari pertanyaan itu kita bisa tahu bagaimana kau punya jawaban. Nah, 1, 2, 3. Baca, nanti saya bilang lagi selesai, kamu jawab berapa. Pemukul baseball dan bola total harganya, saya tidak tahu cara membacanya. $1.10. Harganya $1.10. Pemukul baseball harganya $1 lebih dari harga bola. Berapa harga bola tersebut? Pikirin semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 sen. Oke, saya tulis ya.
Baseball dan bola. Pemukul, baseball harganya. Nah, jadi ada yang jawab 5 sen, ada yang jawab 10 sen, yang lain tidak ada yang jawab kan? Belum. Oke, nah slide selanjutnya. Nah, 50% mahasiswa yang diberikan pertanyaan sederhana ini, baik mahasiswa Harvard University maupun Yale University melakukan kesalahan ini. Lihat nih, Harvard dan Yale 50% salah. Kita lihat kan ulama nih. Nah, lanjut. Bahkan sampai 80% mahasiswa yang ditanyai pertanyaan yang sama ini ke universitas lain juga salah. Nah, 80%. Terus Jawaban dari sebagian besar mahasiswa yang salah ini adalah pemikiran sistem 1 yang bersifat cepat, mudah, nyaman, yang memungkinkan kita memberikan jawaban atau keputusan cepat, tetapi kemungkinan besar salah. Nah, jadi kita lihat nih, dia terangkan nih, Kahneman, kenapa ini mahasiswa Harvard, mahasiswa Yale, mahasiswa yang lain salah. Karena dia bilang dia pakai sistem 1, dia pandangnya ini soal, kan gampang sekali kan? Oke, lanjut. Fenomena Cognitive Reflection Test atau CRT dalam berpikir cepat. Masalah pemukul dan bola ini adalah contoh klasik dari Cognitive Reflection Test yang dirancang oleh Shane Frederick. CRT menguji kecenderungan seseorang untuk mengandalkan jawaban intuitif yang salah daripada berpikir lebih dalam secara analitis. Ya, dan kita manusia ini maunya intuitif ya, yang 95% tadi. Nah, lanjut. Ketika membaca soal ini, banyak orang langsung menjawab bahwa bola berharga 10 sen. Karena ini adalah respon yang muncul secara otomatis dan tampak logis. Namun jawaban ini sebenarnya salah. Jika bola berharga 10 sen, maka pemukul harus berharga $1.10 karena $1 lebih mahal, sehingga totalnya menjadi $1.20 bukan $1.10. Jawaban yang benar adalah bola berharga 5 sen dan pemukul berharga $1.05. Nangkap belum nangkap ya? Itu sudah Nangkap. Ya, tidak ada yang benar tadi ya? Ada yang benar? Siapa? 50% dari Iya benar ya. Harvard. Hebat nih, kau bisa direkomendasi ke Harvard. Kalau soalnya cuma itu. Apa? Kalau soal Harvardnya cuma itu. Nah, terus fenomena ini menunjukkan bagaimana sistem 1, pemikiran cepat dan intuitif, seringkali menggiring kita pada kesalahan dan diperlukan sistem 2 atau pemikiran analitis dan reflektif untuk menemukan jawaban yang benar. Nah, oke, lanjut. Masalah ini mencerminkan konflik antara intuisi dan analisis dalam pengambilan keputusan. Sistem 1 memberikan jawaban cepat, tetapi seringkali salah karena didasarkan pada heuristik yang terlalu sederhana. Sistem 2 diperlukan untuk mengevaluasi kembali jawaban tersebut dan memastikan bahwa perhitungan kita benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat keputusan menggunakan intuisi, tetapi dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan angka dan logika, intuisi bisa menyesatkan. Untuk menghindari kesalahan berpikir ini, diperlukan executive override, yaitu kesadaran untuk berhenti dan berpikir lebih dalam sebelum mengambil keputusan. Nah, itu gambar eksekutif override ya, dia turunin ke sistem 2 ya. Oke, kesimpulan, jangan langsung percaya intuisi pertama kita dalam masalah yang membutuhkan perhitungan logis. Gunakan pemikiran reflektif atau sistem 2 untuk mengoreksi intuisi yang salah. Bias intuitif dapat terjadi bahkan pada orang cerdas, sehingga melatih pemikiran kritis sangat penting. Kau bisa terangkan sama kita kenapa kau berpikir begitu? $1.10 Saya langsung, kemudian tadi ada kalimat lebih harganya itu lebih
$1. Berarti $1 harus dikesampingkan. Sisa 10 sen. Ini berarti harus antara bola dan memukul sama. Berarti 5 sen di sana. Biasa ya? Ini. Kebetulan kan materinya tentang sistem 2. Jadi yang bahkan didik itu dia langsung aja $1 lebih kan? Jadi oh ya 10 sen. Intuitif. Yang lain tidak? Ya nggak apa-apa. Yang lain masih analisa. Antara menganalisa kok nggak paham-paham. Sistem 2-nya gimana? Aku nggak mudeng. Enggak, saya sudah tahu yang lain itu stres semua. Kalau yang satu ini didik masih lumayan dia jawab. Kapan selesai ini? Lagi 2 slide baru selesai. Enggak, ini kita kasih hadiah kau baca. Tadi yang baca. Our brain is lazy and likes to do what come easily. Sistem 2 adalah bagian dari pikiran yang bekerja secara sadar, logis, dan membutuhkan energi mental besar, sehingga cenderung malas untuk digunakan. Otak lebih suka mengandalkan sistem 1 yang otomatis dan intuitif, meskipun seringkali menghasilkan keputusan kurang akurat. Kemalasan kognitif ini membuat manusia menghindari analisis mendalam, bahkan dalam situasi yang membutuhkannya. Akibatnya, bias dan kesalahan lebih mudah terjadi. Untuk mengatasinya, kita perlu melatih disiplin mental agar dapat menggunakan sistem 2 secara efektif dalam pengambilan keputusan yang penting dan kompleks. Lanjut. Mind is machine for jumping to conclusion. Ya, ini kan sistem 1 kan? Oke, lanjut. System 1 is gullible and bias to believe. System 2 is in charge of doubting and unbelieving, but system 2 is sometimes busy and Sometimes busy and often lazy. Dia pikir gue sibuk nih, padahal dia tidak sibuk, sebenarnya malas tuh. Lanjut. lonceng pengingat. Maka dari itu kan memang bilang, kasih tahu dirimu kau punya lonceng. Nah, baca lonceng pertama apa? Pikiran adalah mesin untuk melompat ke kesimpulan. Ya, ini kan bahasa Inggrisnya, dan ini saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan. Pikiran adalah mesin untuk melompat ke kesimpulan, yaitu sistem 1 ya. Pikiran sistem 1. Refleksi, jangan terlalu cepat percaya pada insting awal. Pikiran kita cenderung membuat kesimpulan tergesa-gesa tanpa cukup bukti. Ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak, bertanya apakah ini benar atau hanya reaksi otomatis saja. Lanjut. Lonceng pengingat 2. Sistem 1 itu cepat tapi mudah tertipu. Sistem 2 itu kritis tapi sering malas. Ya, ini sudah ada bahasa Indonesianya. Artinya sistem 1 mudah percaya dan cenderung bias untuk mempercayai, sedangkan sistem 2 bertugas meragukan dan tidak langsung mempercayai. Namun sistem 2 kadang sedang sibuk dan seringkali malas. Jadi dia bilang ragukan itu sistem 2. Tapi tidak dikerjakan. Dia tidak mau tabayun kan? Malas dia tidak ragu. Dia bilang aku dari sistem 2. Jadi refleksi, waspadai kecepatan dan keyakinan awal dari sistem 1, aktifkan sistem 2 meskipun kadangnya malas, agar kita tidak jadi korban keputusan impulsif. Ingatkan diri, apakah ini hasil berpikir atau hanya kebiasaan otak? ya, kalau hasil berpikir sistem 1, sistem 2, kebiasaan otak sistem 1, karena kita ada otomatis. Saya kira sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.